Oke guys, kita buka kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas saja. Silahkan. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya coba kita cek-cek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Gimana anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali. Kemarin Ustazah minta kalian baca-baca buku paketnya tentang kearifan lokal. Sudah dibaca atau belum? Sudah ya. Untuk hari ini benar bahwa tema kita adalah tentang kearifan lokal. Sebelum tema kearifan lokal, sebelumnya kan kalian bikin yang mind mapping itu? Ya. Itu tentang apa? Globalisasi. Ya baik anak-anak. Jadi hari ini kita akan coba tarik benang merah atau keterkaitan antara globalisasi itu dengan kearifan lokal di negara kita ya. Ini Ustazah ada beberapa slide tentang kearifan lokal. Boleh sambil lihat slide di papan tulis juga sambil lihat buku paketnya ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kearifan lokal di Nusantara melalui eksplorasi, diskusi, dan presentasi. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pentingnya pelestarian kearifan lokal dan tantangan yang dihadapi di tengah arus globalisasi yang tadi kalian sebutkan ya. Jadi untuk tujuan yang pertama, nanti kita akan bentuk kelompok atau pairs. Nah, kalian bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi atau mencari tahu tentang kearifan lokal apa saja yang ada di negara kita. Nah, nanti kita bagi-bagi tugasnya ya, siapa grup mana yang bertugas untuk daerah mana. Tapi sebelumnya Ustazah ada definisi dari kearifan lokal dulu. Kearifan lokal atau local wisdom merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan keberadaannya memiliki arti penting bagi keberlanjutan hidup sebuah masyarakat karena berisi nilai-nilai kebijaksanaan yang terkait dengan kehidupan. Di buku paket ada satu contoh kearifan lokal dari Sulawesi Selatan. Apa namanya? Mapalete bola. Kita lihat dulu ya, ini apa yang dimaksud dengan Mapalete bola ini. Apa keterangan di buku paketnya gimana, Nak? Memindahkan bangunan. Wow, coba ya. Kita lihat
Sebentar Ustazah cari. Kita akan lihat video tentang Mapalete bola ini. Dari mana tadi? Sulawesi. Sulawesi mana tepatnya? Sulawesi Selatan. Ada suku apa di sana? Bugis. Ngomongin soal suku, selain suku Bugis, ada suku apa lagi di Sulawesi Selatan? Ada yang tahu? Yang jenazahnya dimasukkan ke gua. Suku Toraja, ya. Ada lagi yang cukup kuat juga suku Mandar, ya. Coba kita akan saksikan video pendeknya. Kira-kira ini berapa? Kayaknya lelaki se-RT ya. Se-RW ya malah. Jadi ini pindah rumah dengan makna yang sebenarnya. Benar-benar rumahnya pindah ya, bukan orangnya yang pindah. Ini traveling. Lupa. Bola dalam bahasa Bugis artinya rumah. Mapalete itu menempatkannya kembali. Nah, ini. Ada yang mengaba-aba, capek, turunkan dulu. Wah, ini beloknya kecemplung nggak ya? Tidak ya, wah, Masya Allah, hebat ya. Jadi gimana meng-arrange-nya ya, mengarahkan sekian orang. Ini butuh manajemen yang jangan sampai salah ya. Nah, ya. Bisa mengira-ngira nilai-nilai apa yang terkandung di dalam Mapalete? Kerjasama, gotong royong, fokus, komunikasi ya. Nah. Nyangkut, ada kabel nyangkut. Gimana caranya? Berhenti dulu. Oh, pakai galah lewat. Ya, putus juga ya. Itu bukan. Terus. Oh, ada alat bantu seperti bambu yang dikait-kaitkan ya, supaya untuk diletakkan di pundaknya. Ini kayaknya nyampe nih. Pindah rumah, ganti RT. Ini yang depan yang mana? Alhamdulillah. Kayaknya sih tidak jauh ya. Kalau jauh, waduh. Miring. Oke.
Waduh katanya. Capek banget. Ada yang bawain minum nggak? Belum ya. Ada nggak kelihatan ya sebelah sana. Tumpengan. Kalau di Bugis nggak ada tumpengan. Tumpeng itu di masyarakat Pulau Jawa ya, Sunda Jawa. Oke. Selesai ya. Yeay, Masya Allah. Nah, jadi permasalahan yang akan kita angkat, yang akan kita bicarakan di materi ini, jadi tugas kalian yang pertama, kita akan bagi kelompok dan kalian buat atau mencari kearifan lokal selain dari Mapaletek Bola ini ya, yang ada di negara kita. Setelah itu kita akan membahas, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk melestarikan kebudayaan ini di tengah arus globalisasi yang sudah begitu deras melanda ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang dari kalian ada yang mau menanyakan hal-hal selain dari yang tadi Ustazah sampaikan, boleh nanti saat presentasi. Jadi kalian buat PowerPoint-nya dulu, atau kalau lebih nyaman Canva, boleh Canva. Nah, nanti baru kita presentasi. Coba kelompok sebelah sini pilih daerah apa? Banten. Yang ini? Aceh. Sana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ini? Samir dan kawan-kawan pilih apa, Nak? Lampung. Sebelah sini? Riau. Oh, ya. Boleh silakan kalian buat PowerPoint-nya atau Canva-nya. Ini milih daerah Banten. Ya. Canva apa PPT? Canva ya. Ya. Tari sama, boleh kan? Nih. Rencana pakai Canva apa PowerPoint? Pakai Canva. Canva. Oke. Ya baik anak-anak, kita akan mulai presentasinya ya. Kita mulai dari kelompok Raihana. Silakan Raihana bersama siapa, Nak? Berdua aja atau ada lagi? Berdua aja, silakan ke depan. Persiapan ya sebentar. Teman-teman mohon diperhatikan ya. Iya. Yang akan opening siapa, Nak? Aini. Kayak gini ya Ustaz. Pasang sini ya. Coba tes. Tes. Masuk suaranya? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aini. Dan aku Raihana. Kami mau presentasi tentang kearifan lokal di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kearifan lokal yang kami tulis di presentasi kali ini adalah gambus. Di manakah Tanjung Pinang itu? Tanjung Pinang terletak di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, menjadikan ibu kota provinsi tersebut. Wilayah ini juga mencakup pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Dompak dan Pulau Penyengat, dan berbatasan dengan Kabupaten Bintan serta Kota Batam. Tanjung Pinang juga merupakan destinasi wisata yang kaya akan budaya dan kearifan lokal yang menarik untuk dieksplorasi. Melalui perjalanan jelajah budaya di Kepulauan Riau, pengunjung dapat menemukan beragam tradisi, adat istiadat, dan kerajinan tradisional yang membentuk identitas unik dari masyarakat setempat. Berikut adalah gambar dari begambus. Kearifan lokal yang berkaitan dengan istilah begambus di Tanjung Pinang merujuk pada seni musik tradisional menggunakan alat musik gambus. Bisa dilihat pada gambar di samping. Gambus adalah bagian dari warisan budaya Melayu di Kepulauan Riau, termasuk Tanjung Pinang, dan dimainkan dalam berbagai acara dan kesenian, seringkali dipengaruhi oleh tradisi Islam seperti berzanji dan marhaban. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau bertanya atau ada tanggapan? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Aini dan Raihana. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Siang ini izinkan kami untuk mempresentasikan kearifan lokal Provinsi Banten, suku Baduy. Suku Baduy adalah sekelompok masyarakat adat etnis Sunda yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Mereka hidup dengan kearifan lokal, menjaga tradisi dan kepercayaan Sunda wiwitan, serta menutupi diri dari modernisasi, terutama Baduy dalam. Jumlah masyarakat suku Baduy diperkirakan mencapai 26.000 jiwa, yang terbagi dalam Baduy luar dan Baduy dalam. Aturan adat, pengunjung tidak diperkenankan mengabadikan momen terutama di Baduy dalam. Fakta menarik, rumah di suku Baduy tidak menggunakan paku, hanya bambu dan lilitan rotan. Setara sosial tidak ditunjukkan dari rumahnya, melainkan dari lumbung padi yang mereka miliki. Dibacakan aja. Pembagian masyarakat. Baduy dalam hidup tertutup, sangat ketat menjalankan adat, menolak teknologi modern, tidak boleh naik kendaraan, memakai listrik, atau menggunakan sabun atau alat elektronik. Di Baduy luar lebih terbuka terhadap dunia luar, namun tetap menjaga nilai-nilai tradisi dan adat. Nilai dan kepercayaan.
Menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, kepercayaan tradisional leluhur. Hidup selaras dengan alam, menjunjung tinggi kesederhanaan, kejujuran, dan kedamaian. Dilarang merusak alam seperti menabang pohon sembarangan atau pencemaran air. 3. Pakaian tradisional. Di Baduy Dalam, memakai baju putih polos, ikat kepala putih sebagai simbol kesucian. Baduy luar, baju hitam atau biru tua, lebih bebas dalam berinteraksi. Bahasa. Menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Larangan dan adat. Tidak boleh sekolah formal, tidak menggunakan kendaraan modern, tidak menanam padi dengan alat modern, tidak menikah dengan orang Baduy luar. Kehidupan ekonomi. Hidup dari bercocok tanam, terutama padi bumi. Membuat kerajinan tangan seperti tas kulit kayu atau koja dan tenun. Upacara adat. Salah satu yang terkenal adalah Seba Baduy, yaitu tradisi mengunjungi pemerintah daerah untuk menyerahkan hasil bumi sebagai hormat dan laporan bahwa mereka masih menjaga adat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih kesempatan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sebelum Hana kembali ke tempatnya, mungkin ada tanggapan menarik nih, Baduy ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, boleh. Bagaimana suku Baduy menjaga keseimbangan antara kearifan lokal dan alam? Itu apa sih? Silakan, siapa yang mau jawab, Nak? Kata kalau terbuka sama dunia luar. Dengan Di sini nih. Dengan cara menutupi diri dari modernisasi, terus Yang di slide setelahnya tadi itu cukup banyak yang bisa dipakai sebagai jawaban. Yang slide ketiga. Nah, menolak teknologi modern seperti tidak boleh naik kendaraan, tidak boleh memakai listrik, atau tidak boleh menggunakan sabun. yang menebang tadi itu gimana? Ya itu termasuk juga. Gimana tuh aturannya? Nggak boleh merusak alam nih. Tidak boleh merusak alam seperti menebang pohon sembarangan atau mencemari air. Tidak boleh mencemari air. Ya. Memangnya kalau pakai sabun ada kemungkinan air tercemar? Ada. Dari mana? Karena kan bilas pakai air sebenarnya. Ada apa di sabunnya itu kok misalnya? Bahan kimia. Ada bahan kimianya. Jadi mereka menghindari itu. Sudah Ada cukup? lagi pertanyaan, silakan. Tidak ada. Cukup. Dari Ustazah sedikit ya. Jadi mereka tidak pernah naik kendaraan Untuk sedikit Baduy pun. dalam Iya, tidak. Jadi kalau ada butuh pergi kemana? mereka jalan. Jalan kaki. Oh, Masya Allah. Pernah lihat suku Baduy jalan? Pernah. Apa yang dibawanya? Madu ya, oh ya. Berarti ada bisnis juga. Oke. Well, ada lagi teman-teman? Tidak, ya guys. Jadi boleh langsung kembali ya. Tadi sudah ditutup ya. Di presentasi dari teman-teman. Sampai di sini kita Ustazah mau kita mengambil kesimpulan ya tentang pembelajaran materi kearifan lokal ini. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Ya, silakan. Apa kesimpulan yang pertama? Benar. Banyak ya. Bermacam-macam. Ada berapa sih provinsi di negara kita sampai dengan saat ini?
38. Apakah 38-nya itu mirip atau sama? Beda. Jadi bisa bayangkan memang kita ini negara yang kaya atau miskin budaya? Kaya. Oke, kesimpulan pertama bahwa kearifan lokal atau budaya negara kita itu sangat amat beragam. Yang kedua, dia bisa mengambil kesimpulan kedua, kaitkan dengan globalisasi tadi, nak. Kalian rasa kita nggak usah peduli atau sebaiknya kita peduli? Harus peduli, harus mengenali. Caranya antara lain dengan seperti ini, dengan tayangan ini kita jadi tahu, jadi menambah wawasan. Baiklah, yang berikutnya di ujung pembelajaran ini, coba kita Ustazah inginkan refleksi dari kalian. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran materi kearifan lokal ini, mulai dari awal sampai bentuk kelompok sampai buat tayangannya dan mempresentasikannya? Siapa yang mau beri refleksi? Ya, silakan. Hari ini aku jadi banyak tahu ilmu baru. Sebentar, pakai ini dulu. Tadi lupa. Tadi ini. Oke, silakan. Refleksinya gimana, nak? Refleksi pembelajaran hari ini itu aku jadi banyak tahu tentang keragaman budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Terus aku juga jadi makin penasaran apa aja sih kearifan lokal di Indonesia gitu. Cukup? Cukup sudah. Ada lagi yang mau? Oh ya, silakan Yasmin. Tolong nggak dipencet terus dipasang di kerudungnya ya. Gimana perasaan Yasmin? Perasaannya memahami dampak globalisasi serta cara menghadapinya, termasuk memperkuat identitas lokal, membangun karakter yang kuat di era digital, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk inovasi dan akses informasi. Teknologi dalam hal ini yang termasuk Canva, PowerPoint, itu ya, teknologi. Browsing ya. Serta mengembangkan pola pikir yang adaptif dan bijak dalam menghadapi perubahan sosial budaya yang cepat. Iya. Ya, sekitar kita kan berubah terus ya. Nggak sama. Oke. Cukup. Ada lagi yang mau refleksi? Cukup. Dari sebelah sini, sebelah sana. Oh ya, ada nih. Mana nak ini? Oke. Dipencet ini. Refleksi. Ya udah. Ya, silakan. Ketika mengerjakan PowerPoint-nya itu gimana? Capek, letih, semuanya campur, bingung mau mulai dari mana. Tapi semuanya terbayarkan, senang ya. Seru, senang meskipun capek gitu ya. Iya, semuanya campur aduk. Oke, baik. Ada lagi? Sudah cukup. Ya, baik girls. Sekian pembelajaran materi kearifan lokal. Thank you very much for your attention. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Ya, afwan.